Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aldin Clinton Partahi Oloan. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Dharma Persada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tahanan dan Propulsi Kapal. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah tahanan dan propulsi kapal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman mengenai teori atau konsep-konsep mengenai perancangan sistem propulsi di kapal, baik sistem propulsi kapal konvensional maupun sistem propulsi kapal listrik. Dengan pokok bahasan, pengantar tahanan dan propulsi kapal, jenis-jenis tahanan kapal, hukum kesamaan, penentuan tahanan kapal, teori sistem propulsi kapal, geometri propeller, konsep dan perhitungan poros dan bantalan poros baling-baling berdasarkan aturan kelas, daya-daya pada sistem propulsi kapal, penentuan daya pada mesin kapal, perbandingan propulsi konvensional dan listrik, tren global elektrifikasi kapal atau green shipping, hukum perbandingan untuk baling-baling, perencanaan baling-baling kapal konvensional dan listrik, kavitasi baling-baling, dan hal lain terkait perencanaan baling-baling. Mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagai berikut: menguasai konsep teori sains rekayasa atau engineering science pada sistem-sistem yang ada di kapal, wahana laut, dan bangunan apung P1, menguasai konsep perancangan yang memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien, ergonomis, dan ramah lingkungan pada sistem-sistem di kapal, wahana laut, dan bangunan apung P2, memahami standar dan regulasi yang berlaku dalam perancangan, fabrikasi, instalasi, supervisi, serta operasional pada sistem di kapal, wahana laut, dan bangunan apung P6, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. K1, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. K2, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. K7, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KU7, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. KU8, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. KU9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. S9, dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan atau S10.
Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK dari mata kuliah tahanan dan propulsi kapal ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan jenis tahanan dan propulsi kapal dengan capaian C2, C5, KK1, P1, dan S9. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengenali regulasi yang mengatur tahanan dan sistem propulsi di kapal yang berlaku di dunia maritim, baik sistem propulsi konvensional maupun sistem propulsi kapal listrik dengan capaian C2, C4, KK6, dan P6. Ketiga, mahasiswa mampu mendiagnosis dan mengevaluasi kebutuhan daya dari mesin penggerak kapal dan sistem propulsi di kapal dengan capaian C4, C5, KK1, dan KU3. Keempat, mahasiswa mampu membedakan dan menilai prinsip penggunaan sistem propulsi kapal konvensional dan sistem propulsi kapal listrik dengan capaian C2, C3, PU3, dan KU2. Yang kelima, mahasiswa dapat menghitung, merencanakan, dan mengevaluasi sebuah sistem propulsi kapal konvensional dan sistem propulsi kapal listrik dengan capaian C2, C4, KK1, P2, dan S3. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode Student Centered Learning dan Project Based Learning dengan metode atau strategi ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Mode kegiatannya menggunakan model pembelajaran sinkronus dan model pembelajaran asinkronus. Di akhir kegiatan, mahasiswa akan diberikan tugas untuk menghitung tahanan kapal, menghitung sistem propulsi, menghitung poros, dan mahasiswa akan mempresentasikan hasilnya per individu. Untuk metode penilaian yang digunakan, itu diantaranya adalah ujian tulis, keaktifan diskusi dalam perkuliahan, lalu penilaian kinerja, keaktifan mahasiswa dalam mencari referensi, dan terakhir adalah penilaian sikap. Untuk bobot penilaian yang akan diberikan, diantaranya adalah kehadiran itu 10%, lalu ada kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, dengan total presentasi 100%. Daftar pustaka yang akan digunakan dalam perkuliahan mata kuliah tahanan dan propulsi kapal itu adalah SVAA Harvard, terjemahan oleh Yusuf Sutomo, lalu kemudian buku propulsi kapal, teori dan desain propeller kapal, penulisnya Dr. Berlian Arswendo Aditya STMT dan Profesor Dr. Perlindungan Manik STMT dari tim Universitas Diponegoro. Lalu buku Rian B. Prihandanu dan Ahmad Baidowi dengan penerbit ITS Press tahun 2025. Dan yang terakhir adalah buku Hambatan dan Propulsi Kapal karangan Bapak Teguh Sastro Diwongso Universitas Dharma Persada. Serta sumber-sumber perkuliahan nanti bisa diambil dari jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan mengenai mata kuliah tahanan dan propulsi kapal. Untuk cuplikan pengajaran, silahkan saksikan cuplikan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alin Clinton. Saya akan mengaku mata kuliah tahanan dan propulsi kapal. Mata kuliah tahanan dan propulsi kapal ini diperuntukkan untuk rekan-rekan mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Dan propulsi kapal, kita akan membahas mengenai tahanan dan sistem propulsi yang ada di kapal. Sejarah penggerak kapal, sejarah penggerak kapal dari zaman dulu itu pertama kali orang menggerakkan kapal dengan menggunakan dayung. Dari dayung kemudian berkembang jadi, ada yang tahu? Paddle wheel, ya. Dari paddle wheel lalu kemudian berkembang lagi menjadi water jet propulsion system, dan terakhir sekarang baru menggunakan propeller atau baling-baling. Ya. Baling-baling itu adalah alat penggerak yang kita gunakan sampai dengan saat ini. Sistem propulsi kapal, daya-dayanya harus mampu mendorong tahanan-tahanan yang ada di kapal. Untuk tahanan-tahanan yang ada di kapal, ini dibagi jadi ada hambatan angin, hambatan gelombang, hambatan arus, hambatan gesek, dan ada juga hambatan tambahan atau hambatan appendage. Ini merupakan gambar dari jalur sistem propulsi kapal. Ada yang tahu jalur sistem propulsi kapal? Belum ya? Jadi untuk jalur sistem propulsi kapal, ini pertama adalah dari main engine, lalu kemudian dari main engine ada pertemuan flange to flange atau coupling. Dari coupling nanti di situ ada gearbox. Fungsi gearbox itu untuk mereduksi putaran dari putaran tinggi jadi putaran rendah. Lalu kemudian ada coupling lagi, flange to flange. Setelah itu ada main shaft atau poros utama. Lalu ada intermediate shaft, ada atau poros antara, stern tube, baru ke baling-baling terakhir. Nah, pada sistem propulsi kapal, main engine ini disebut dengan prime mover atau mesin penggerak utama. Main engine disebut dengan prime mover atau mesin penggerak utama. Sedangkan dari coupling, gearbox, coupling lagi, lalu kemudian main shaft, intermediate shaft, stern tube itu masuk ke dalam transmission system atau sistem transmisi. Nah, lalu baling-baling ini disebut dengan propulsor atau baling-baling. Nah, ini jalurnya ya untuk tipe baling-baling. Jadi yang masuk ke dalam prime mover. Nah, sejarah dari prime mover itu pertama kali dulu ada yang namanya mesin uap atau steam reciprocating engine. Dari mesin uap lalu berkembang menjadi turbin uap. Dari turbin uap lalu kemudian ada mesin diesel atau diesel engine. Dari mesin diesel ada gas turbin, dan terakhir ada electric driven engine atau sistem electric propulsion. Dan ada juga nuclear engine. Untuk sistem transmisinya ada yang langsung, ada yang menggunakan gear. Nah, propulsor ini adalah baling-baling kapal. Ya, untuk jenis baling-baling kapal itu ada banyak. Pertama, ada fixed pitch propeller. Ada yang tahu fixed pitch propeller apa? Ada yang bisa jawab? Franz? Fixed pitch propeller? Ya, izin menjawab Pak, kalau fixed pitch propeller itu propellernya tetap Pak. Oke, baling-baling dengan pitch tetap. Kalau controllable pitch propeller? Dia bisa, dalam baling-balingnya bisa berputar gitu Pak. Oke, controllable pitch propeller ini adalah baling-baling dengan pitch yang dapat dikontrol. Nah, untuk propulsor atau alat penggerak kapal, ya baling-baling tipe baling-baling kapal itu ada banyak. Ada fixed pitch propeller, controllable pitch propeller, contra-rotating propeller, integrated propeller and rudder, ada azimuth pointed propeller, water jet propulsion system, Points-Schneider propeller, siloidal propeller, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak untuk tipe propulsor. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah fixed pitch propeller dan controllable pitch propeller. Nah, lalu kemudian yang masuk ke dalam prime mover
Nah, prime mover itu tadi adalah mesin penggerak utama kapal, ya. Tipe-tipe prime mover ini berdasarkan sejarahnya ada 5. Jadi ada steam engine atau mesin uap. Dari mesin uap dia berkembang lagi menjadi turbin uap. Kemudian berkembang lagi jadi mesin diesel, gas turbin, sama nuclear engine. Tapi yang paling banyak digunakan di kapal itu biasanya adalah mesin diesel. Nah, untuk sistem transmisinya, sistem transmisi sistem propulsi kapal itu ada yang tipe mekanik, ada yang tipe elektrik, kemudian ada yang tipe hidrolik. Nanti kita akan belajar mengenai ship electrical propulsion. Ya, tadi masih jalur baling-baling konvensional. Nanti akan saya jelaskan untuk ship electrical propulsion. Nah, ini adalah propulsor, adalah tipe-tipe dari propulsor atau tipe-tipe dari mesin penggerak, tipe-tipe dari baling-baling. Nah, tipe-tipe baling-baling tadi kan ada fixed pitch propeller, controllable, contra-rotating. Nah, sekarang untuk tipe Wageningen series, jumlah daun baling-baling itu ada berapa? Oke, jadi jumlah daun baling-baling untuk tipe Wageningen series itu ada 2 sampai dengan 7 daun dengan klasifikasi macam-macam. Misalnya B3 sama B4. B3 itu ada B335, lalu kemudian ada B350, lalu kemudian ada B365. Sedangkan kalau B4 ada B440, B455, B470, dan B485. Itu adalah jumlah daunnya. Nah, tipe propulsor berikutnya adalah contra-rotating propeller. Jadi contra-rotating propeller, seperti namanya, contra-rotating. Jadi dia terdiri dari 2 sumbu aksial yang berputar secara berlawanan. Ya, yang satu itu berputar clockwise atau searah dengan jarum jam, satu lagi berputar counter clockwise atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini tipe-tipe yang lain ya, ada Voigt-Schneider, ada azimuth pointed propeller, terus kemudian ada contra-rotating, controllable, ya ini propeller dengan menggunakan nozzle dan sebagainya. Nah, ini adalah tipe dari Voigt-Schneider, ya Voigt-Schneider propeller. Jadi di situ ada vertical axis, ada sumbu vertikal di bawah untuk baling-baling. Nah, sekarang saya akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan, terus kemudian kalian langsung jawab ya. Oke, baik. Oke, saya akan kasih pertanyaan. Ini kebetulan saya bawa model ya, model baling-baling ya. Nanti saya akan kasih pertanyaan ke kalian. Jadi kalian tunjuk bagiannya ya. Nah, ini adalah propeller ya. Ini shaft. Lalu kemudian ini propellernya. Coba sekarang Franz, kamu tunjukin mana yang disebut dengan back pada bagian baling-baling, pada geometri propeller. Back. Maju, silakan maju. Kalau untuk bagian back teman-teman dia ada di bagian belakang. Oke. Ya, oke. Oke, terima kasih. Delon, face yang mana? Face bagian depannya Pak, yang bagian depan propeller daun di sini Pak. Oke, ini disebut dengan face. Ya. Oke, Dila, coba shaftnya yang mana? Maju, silakan. Tunjuk shaft. Yang paling ini Pak. Oke, ini adalah shaft. Shaft dibagi 2, ada main shaft atau poros utama, lalu ada intermediate shaft atau poros antara ya. Terus kemudian hoop atau cap. Fahrul, hoop atau cap yang mana? Ya, silakan maju. Ini bagian hoop Pak. Ini hoop atau cup ya. Oke, hoop atau cup. Oke, paham ya? Oke, ini baling-baling tipe
fixed pitch propeller 3 daun ya. Untuk tipe Wageningen series itu ada 2 sampai dengan 7 daun ya. Jadi ada B2, B3, B4, B5, B6, B7 dengan klasifikasi masing-masing ya. Seperti tadi saya jelasin, B3 ada B335, B350, B365, kemudian B4 ada B440, B455, B470 dan B485 ya. Oke, sekarang saya mau tanya, untuk arah putar mesin ya, arah putar mesin itu ada 2, ada clockwise. Clockwise itu adalah searah dengan jarum jam. Kemudian ada counter clockwise. Counter clockwise itu berlawanan dengan jarum jam. Sekarang gini pertanyaannya, kalian ngelihat putaran baling-baling ini itu dari sisi saya atau dari sisi kalian? Coba pikir. Oke, yang jawab dari sisi saya mana? Yang jawab dari sisi saya? Sisi Bapak maksudnya, Pak? Iya, gini, putaran baling-balingnya ini kemana? Dia muternya gini atau ke sini, ya? Dilihatnya dari mana? Clockwise dan counter clockwise-nya. Dari sisi saya atau dari sisi kalian? Dari sisi kalian. Oke, yang dari sisi kalian. Putaran mesin, putaran mesin. Putaran mesin. Yang dari sisi saya? Oke, Syafiq ya, dari sisi saya. Oke, jadi putaran mesin itu selalu dilihat dari arah belakang. Iya, putaran mesin selalu dilihat dari arah belakang. Jadi dia searah dengan jarum jam, counterclockwise, atau berlawanan dengan jarum jam, ya. Searah dengan jarum jam atau clockwise, atau berlawanan dengan jarum jam counterclockwise, itu harus dilihat dari sisi belakang, ya. Paham ya arah putarnya ya? Jadi ngelihatnya bukan dari sisi sini, arah putaran baling-baling, tapi dari sisi saya, arah putar baling-baling. Ya, oke. Untuk tugas lain mahasiswa, silakan kalian download dari link berikut. Ya. Nanti materinya akan saya kirim ke Google Drive. Oke, ada yang mau ditanya untuk tugas? Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya akhiri perkuliahan hari ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa datang ke ruangan saya ya untuk berdiskusi, atau bisa kalian chat melalui WhatsApp. Baik, untuk penutup saya akhiri perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai.